Berapa ya Rosita? Ke-12, Ibu. Ke-12. Artinya masih ada 3 pertemuan. Biasanya nanti di pertemuan akhir ada simulasi apa membahas soal-soal gitu ya untuk persiapan UAS gitu. Nanti kita lihat waktunya gitu ya karena artinya ada 1 minggu yang kita harus ada 2 pertemuan dan itu tidak mungkin minggu depan karena minggu depan itu ada tanggal merah, ada juga pekan Dies Natalis UNJ teman-teman ya. Jadi pekan depan itu banyak sekali kegiatan di UNJ gitu. Kemudian mungkin lagi adalah minggu depannya lagi kalau mau 2 pertemuan gitu ya di pekan terakhir sebelum kita UAS. Saya memahami sekali kalian juga banyak KP pasti dari mata kuliah lain dan lain sebagainya. Nanti dilihat saja yang mana memungkinkan, tapi minimal ada satu gitu ya kita luring Sita dan teman-teman. Oke, hari ini kita masuk ke uji paling kuasa teman-teman ya. Saya coba buka whiteboard terlebih dahulu. Ini masih menyambung dari materi kita yang terakhir itu adalah fungsi kuasa ya. Nah, Oke, jadi kalau misalnya kita punya hipotesis ya, kembali lagi kita punya hipotesis di mana H0-nya itu adalah untuk menguji parameter theta misalnya teman-teman. H0-nya adalah theta sama dengan suatu nilai yang mana di sini dinotasikan dengan theta 0 karena dia ada posisinya di H0. Yang mana ini maknanya juga bisa H0 benar gitu ya. Kemudian H1 adalah theta sama dengan theta 1 gitu ya. Ini juga suatu nilai gitu. Hanya notasinya dibedakan, yang satu indeksnya ada di H0, yang satu ada di H1 sehingga di sini adalah theta 1. Nah, kita ingin mengevaluasi hipotesis ini. Nah, kita ingin mengevaluasi hipotesis ini. Oke. Dievaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan wilayah penolakannya. Oke, ya, berdasarkan wilayah penolakan atau daerah kritis atau rejection region itu sama aja, teman-teman. Ya, daerah kritis. Nah, kemarin kita tahu bahwa dari suatu hipotesis, wilayah penolakan itu bisa diperoleh lebih dari satu. Ya, jadi bisa wilayah penolakan satu, wilayah penolakan yang kedua, begitu ya, wilayah penolakan yang ketiga, dan seterusnya. Terusnya, di mana setiap wilayah penolakan itu nanti dia bisa uh, dihitung gitu ya, nilai alfanya tertentu, betanya tertentu, dan juga satu dikurangi beta begitu. Ya, begitu pula untuk wilayah penolakan yang kedua bisa diperoleh alfa beta satu dikurangi beta misalnya. Atau alfa beta satu kurang beta. Ini kemarin kita udah belajar. Ya, teman-teman kita udah belajar. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita harus mendapatkan alfa yang seminimum mungkin dan beta juga yang seminimum mungkin gitu. Tapi akan sulit. Kenapa? Karena mereka hubungannya berbanding terbalik gitu ya. Ketika alfanya turun, biasanya betanya itu dia besar begitu. Sehingga bagaimana kita bisa membandingkan kalau misalnya dari wilayah penolakan yang pertama itu alfanya rendah, betanya tinggi. Sedangkan di wilayah penolakan yang kedua, alfanya tinggi, betanya rendah gitu. Dan wilayah penolakan tiga mungkin nanti macamnya ada lagi gitu. Gimana kita bisa apple to apple gitu kan? Kalau misalnya salah satu ada kurangnya, ada lebihnya, yang satunya lagi wilayah penolakan yang lain juga sama, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi gitu. Sehingga ini sulit dibandingkan kalau salah satunya tidak ditetapkan sama gitu. Jadi dari sini sulit untuk dibandingkan. Oke, sangat sulit untuk dibandingkan.
Sehingga yang bisa kita lakukan adalah dari kriteria yang kita gunakan, alfa atau beta ini, kita tetapkan salah satu nilainya sama. Biasanya alfanya ditetapkan sama nilainya untuk semua wilayah penolakan tersebut. Lalu baru kita pandang atau kita lihat nilai betanya. Nilai betanya yang dibandingkan. Ups, seperti itu ya. Jadi sekarang kita udah tahu gitu ya. Kalau alfanya sama ya berarti nggak usah dilihat lagi apa namanya alfa mana yang lebih baik karena semuanya sama. Tapi ketika betanya yang berbeda, nah berarti yang kita pilih adalah yang memiliki beta terkecil atau dia tidak lain sama dengan memiliki kemarin apa kuasa uji terbesar ketika H1-nya benar. Jadi ketika alfanya sama, di sini semuanya alfa, alfa, alfa dan seterusnya begitu ya. Dan betanya yang berbeda, di sini ada beta, beta, beta begitu ya. Ini misalnya beta satu, beta 2, beta 3 dan seterusnya ya. Maka nanti yang kita lakukan adalah memilih beta terkecil atau satu min beta yang terbesar gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita udah mau menguji suatu hipotesis, ya, berapa banyak wilayah penolakan yang harus dibuat gitu ya, untuk melihat mana yang paling baik nantinya. Karena artinya kan kita nggak benar-benar tahu wilayah penolakan yang pasti bisa dibuat itu berapa banyak gitu teman-teman. Artinya itu sangat bisa tidak efektif dan membuang waktu dan bisa saja kita juga membuat suatu kekeliruan dalam memilih atau membuat wilayah penolakannya itu sendiri gitu. Maka ya ada suatu lema yang disebut dengan lema Niemann-Pearson ya yang akan menjamin bahwa kita akan memperoleh wilayah penolakan terbaik. Artinya apa kalau kita nanti memperoleh wilayah penolakan terbaik? Maka wilayah penolakan terbaik ini akan memiliki beta terkecil, Pak Robi. Beta terkecil atau tadi satu dikurangi beta terbesar. Ketika alfanya semua dianggap sama nilainya untuk semua wilayah penolakan yang mungkin, maka kita bisa mengatakan nanti bahwa uji kita ini adalah uji berukuran alfa namanya. Nah, seperti itu. Ya, ketika kita sudah memiliki wilayah penolakan terbaik yang mana dia menjamin beta yang dihasilkan adalah beta terkecil di antara seluruh wilayah penolakan yang mungkin dan satu dikurangi beta terbesar begitu ya. Maka kita sebetulnya melakukan uji paling kuasa namanya, teman-teman, atau the most powerful test ya. Uji paling kuasa namanya. Artinya apa? Uji tersebut ya ini memiliki wilayah penolakan terbaik yaitu yang betanya terkecil atau satu dikurang betanya terbesar. Jadi alurnya paham ya teman-teman dari mulai kita mempelajari di awal itu dasar-dasar dari hipotesis, kemudian juga ada kita recall lagi ya unsur-unsur dalam hipotesis itu ada hipotesis, statistik uji dan lain sebagainya. Kemudian juga mempelajari mengenai kekeliruan dalam pengambilan keputusan, yang mana kita harapkan itu sekecil mungkin dalam hipotesis. Kemudian sampai akhirnya kita mengevaluasi apakah memang uji yang nanti akan kita lakukan ini sudah merupakan uji yang paling kuasa sekarang. Ya, yaitu dilihat dari wilayah penolakan yang terbaiknya. Sekarang kita coba lihat eh, isi gitu ya, atau pernyataan dari Lemani Persin ini sebetulnya seperti apa.
Oke, sudah muncul di PPT-nya. Sorry, sudah muncul PPT di layar kalian? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, ya. Saya lupa apakah sudah mengirimkan file ini ya, Rosita? Belum, Ibu. Ini yang pertemuan 11 ya, Bu? Yang kemarin, pekan lalu. Iya, Ibu baru mengirimkan yang pertemuan 10, Ibu. Yang 9 juga. Oh, diingatkan ya, teman-teman, tolong diingatkan. eh untuk materinya nanti saya share. Nanti kalau nggak kelupaannya udah keburu lama gitu. Oke, jadi ini adalah definisi dari uji paling kuasa. Kita coba perhatikan pelan-pelan ya. Sebuah tes atau sebuah uji di mana H0-nya adalah theta sama dengan theta 0 versus H1-nya adalah theta sama dengan theta 1. Jadi, kalian bisa lihat ini adalah hipotesis sederhana karena tandanya sama dengan ya. Di H1 juga tandanya sama dengan. Ini adalah hipotesis sederhana versus hipotesis sederhana. Jadi syarat pertama kita bisa menggunakan lemma Neyman-Pearson ini adalah kalau bentuk hipotesisnya di H0 dan H1 itu adalah hipotesis sederhana. Catat itu ya. Jadi kita bisa menggunakan lemma Neyman-Pearson ini jika bentuk hipotesisnya keduanya H0 dan H1 itu adalah tandanya sama dengan atau hipotesis sederhana versus hipotesis sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Misalnya H0 dan H1 tadi berdasarkan daerah kritis C bintang disebut atau merupakan tes paling kuasa berukuran alfa. Nah, kalian bisa lihat karena alfanya semua dianggap sama dari seluruh wilayah penolakan. Jadi H0 versus H1 berdasarkan daerah kritis C bintang. Kalau tadi saya menotasikan wilayah penolakan itu dengan WP ya. WP1, WP2 dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia C. Jadi C1, C2 dan seterusnya. C bintang itu apa? Dia adalah daerah kritis yang terbaik atau wilayah penolakan yang terbaik atau yang paling kuasa gitu ya maksudnya di sini. Jadi kalau suatu tes itu H0 theta sama dengan theta 0 melawan H1 theta sama dengan theta 1 ya. Berdasarkan daerah kritis yang C bintang ini, dia disebut tes paling kuasa berukuran alfa jika oke. Nah, kemarin ingat bahwa Pi itu adalah eh, fungsi kuasa gitu ya. Fungsi kuasa. Nah, ketika di sini ada nilainya spesifik, maka dia menjadi kuasa uji. Maka kalian bisa lihat bahwa kuasa uji dari daerah kritis yang terbaik ini, ketika nilai theta yang sebenarnya adalah theta 0, itu nilainya adalah sebesar alfa. Ini harusnya sudah pasti bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah menentukan alfanya itu sama dengan berapa gitu. Sehingga kalau diturunkan berdasarkan wilayah penolakan yang terbaik pun gitu ya, ketika tetanya sama dengan teta 0 pasti hasilnya sama dengan alfa. Begitu. Lalu yang kedua adalah ya, dia disebut merupakan uji paling kuasa jika teman-teman kuasa uji ketika theta satu yang benar pada daerah kritis yang terbaik begitu ya. Itu nilainya lebih besar atau sama dengan kuasa uji dari theta satu yang benar di antara si wilayah kritis lainnya gitu. Untuk setiap daerah kritis C berukuran alfa atau kuasa uji dari setiap daerah kritisnya yang mana tetanya adalah teta 0 itu sama dengan alfa. Kemarin kita belajar bahwa fungsi kuasa itu ada dua. Ada fungsi kuasa ketika teta yang sebenarnya adalah teta 0 dan fungsi kuasa ketika tetanya adalah teta 1. Di mana pi theta 0 ini kemarin sama dengan alfa ya. Sedangkan pi theta 1 ini adalah 1 dikurangi beta. Artinya ini kita berharap nilainya sebesar mungkin. Jadi dengan kata lain teman-teman, kalau kita punya uji paling kuasa adalah ketika dari daerah kritis yang terbaik ini, kalau kita cari pi theta 0-nya, dia akan menghasilkan alfa gitu. Dan ketika kita cari pi theta satunya atau si kuasa uji ini,
ketika theta satu yang benar gitu ya, maka dia merupakan nilai yang lebih besar atau mungkin bahkan paling besar gitu di antara daerah kritis yang lainnya. Itulah kenapa dia yang dipilih gitu kan. Karena kalau satu min beta dia nilainya harus sebesar mungkin. Kalau beta sekecil mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, jadi apa namanya? Ini adalah definisi dari uji paling kuasa. Nah, lihat C bintang itu adalah daerah kritis atau wilayah penolakan H0 yang paling kuasa, ya, atau yang terbaik lah seperti itu ya, kira-kira. Nah, artinya ini menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari beberapa pertemuan kemarin dan tadi yang saya sampaikan gitu ya. Secara manual kita bisa dapetin wilayah penolakan banyak, lalu kita dapetin yang terbaik itu adalah C bintang. Nah, nanti prosedur yang ada di Lemma 5% itu akan menjamin bahwa si C bintang itu akan memperoleh fungsi kuasa uji ketika theta 0 nilainya sama dengan alfa dan ketika theta satu min betanya itu nilainya pasti lebih besar atau sama dengan satu min beta yang dihasilkan oleh daerah-daerah kritis lainnya. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya gitu ya untuk memperoleh daerah kritis yang paling kuasa ini kan seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah prosedurnya, teman-teman. Jadi misalnya kita punya sampel acak, ya kita punya sampel acak sebanyak n di sini ada sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn, yang mana dari sampel acak ini kita bisa memperoleh fungsi peluang bersamanya atau fungsi densitas bersama gitu ya, yaitu ini notasinya ya Fx1 sampai dengan Xn dengan parameternya adalah theta. Nah, kalian perlu merecall lagi bagaimana ya caranya kalau kita punya sampel acak X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Lalu yang mana masing-masing X ini punya distribusi peluang sehingga kalau kita mau gabungkan fungsi kepekatan peluang bersamanya itu sebetulnya merupakan perkalian dari setiap fungsi kepekatan peluang si sampel acak ini. Asalkan mereka saling bebas dan distribusinya identik seperti itu ya. Jadi di sini kita perlu mencari lagi nanti fungsi distribusi peluang bersamanya. Ini ada di materi metode maksimum likelihood tuh. Kalau kalian apa namanya sudah belajar tentunya sebelum OTS ya, ada fungsi likelihood kan. Nah, fungsi likelihood itu kan fungsi kepekatan peluang bersama, mengalihkan seluruh fungsi kepekatan peluang dari masing-masing si sampel acaknya begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita akan mencari rasio, teman-teman. Kita akan mencari rasio dari fungsi kepekatan peluang bersama ini ketika nilai parameternya yang theta 0 dibagi dengan fungsi kepekatan peluang bersama ketika tetanya adalah theta 1. Itulah kenapa kita butuh H0-nya itu tadi tandanya adalah sama dengan H1-nya juga tandanya sama dengan. Karena nilai parameternya yaitu theta 0 dan theta 1 harus disubstitusikan ke dalam fungsi kepekatan peluang bersamanya agar bisa terdefinisi seperti itu ya. Kalau misalnya salah satu tandanya adalah majemuk atau komposit gitu ya, lebih besar atau kurang dari, artinya kan nilainya tidak spesifik berapa, maka kita tidak bisa mencari nilai rasio ini. Nah, rasio dari fungsi kepekatan peluang bersama ketika nilai parameternya adalah theta 0 dan theta 1 untuk penyebutnya, itu biasanya dinotasikan oleh lambda. Jadi, lambda dari sampel acak X1 sampai dengan Xn yang teramati untuk parameternya adalah theta 0 dan theta 1. Biasanya ada menuliskannya gini, lambda dalam kurung lambda X lalu ada tanda vektornya di bawah X-nya. Ini kan vektor ya, notasi vektor. Jadi lambda X begitu. Nah, ini adalah rasionya. Nah, kemudian berdasarkan rasio ini berarti wilayah penolakan yang terbaiknya gimana, Bu? Nah, di sini dimisalkan bahwa C bintang itu merupakan himpunan ya, himpunan dari sampel acak di mana sedemikian bahwa lambda ini dia akan kurang dari sama dengan suatu nilai yaitu K ya, di mana K ini tadi suatu konstanta begitu ya, sehingga nanti peluang bahwa sampel acak ini berada di dalam daerah kritis yang terbaik
di mana theta yang sebenarnya adalah theta nol itu nilainya sama dengan alfa. Itu karena di depan nanti alfa itu kita sudah ditentukan berapa. Makanya dari awal tadi dia disebut uji berukuran alfa, teman-teman. Nah, ini uji berukuran alfa. Karena dari depan nanti alfanya sudah akan ditentukan. Sehingga kalau untuk mencari nilai K ini kita manfaatkan definisi ini bahwa peluang dari sampel acak berada dalam wilayah kritis ini begitu ya, di mana tetanya sama dengan teta nol adalah sama dengan alfa. Nanti kita turunkan, kita selesaikan pertidaksamaan yang ada sehingga nanti kita peroleh nilai K-nya begitu ya. Jadi cari rasionya dulu begitu, lalu kita kurangkan sama dengan K ya. Nanti kalau sudah dapatkan suatu persamaan yang tentunya dalam bentuk K gitu ya, karena belum bisa selesai begitu, kita manfaatkan definisi dari alfa. Alfa adalah peluang tolak H0 padahal H0 benar gitu kan. Maka wilayah penolakan yang terbaik ini nanti kita sama dengankan dengan alfa gitu. Nah, barulah kita dapat si K-nya. Kalau sudah dapat nilai K-nya ya berarti nanti kita bisa peroleh wilayah daerah kritisnya adalah yang ini. Kita kembalikan lagi ya. Jadi nanti K-nya sudah ada nilainya seperti itu. Nah, berarti ya betul ini. C bintang nanti yang kita peroleh setelah K-nya diketahui itu adalah daerah kritis paling kuasa pada tingkat signifikansi alfa untuk uji H0-nya adalah theta sama dengan theta 0 versus H1-nya adalah theta sama dengan theta 1. Ingat, sederhana versus sederhana. Bu, gimana kalau nanti kondisinya adalah H0 atau H1 lah pasti ya. H1 itu komposit atau majemuk gitu ya. Maka nanti bukan uji paling kuasa yang bisa kita lakukan, tapi namanya ada uji paling kuasa seragam itu next pertemuan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya dulu ya untuk lebih memahami penerapannya seperti apa. Oke, sudah muncul ke whiteboard lagi kah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, sekarang kita coba lihat contohnya. Oke. Contohnya itu adalah kita punya X ya, misal X adalah contoh atau sampel gitu ya. Contoh berukuran N sama dengan 1 dari populasi dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Setiap populasi pasti punya distribusi peluang, teman-teman. Karena dalam populasi ada peubah acak ya. Jadi fx dengan parameternya itu adalah theta. Theta x pangkat theta dikurang 1. Ini x-nya berada di antara 0 dan 1. Oke. Dan 0 untuk x lainnya. Oke. Kemudian kita diminta untuk mencari atau menentukan uji paling kuasa ya. Cari uji paling kuasa dengan eps- eh
dengan alfanya sebesar 0,05, oke, untuk menguji untuk menguji ini H0-nya adalah theta sama dengan 2, oke, melawan H1-nya adalah theta sama dengan 1. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya kasusnya. Jadi kita diberitahu sampel acak kita berdistribusi atau sampel acak kita itu berasal dari populasi dengan distribusi apa gitu ya. Eh, Kemudian di, diberikan hipotesisnya gitu ya, diberikan hipotesisnya dan nilai alfanya. Lalu kita diminta untuk mencari uji paling kuasa. Kebetulan di sini contohnya adalah N-nya sama dengan 1. Jadi sampelnya hanya satu buah gitu dari suatu populasi yang berdistribusi seperti ini, teman-teman. Nah, berarti sekarang kita coba kerjakan ya. Tadi kita perlu mencari nilai lambda ya. Kita perlu mencari nilai lambda di mana dia merupakan rasio dari F X bersama di sini ya, ketika tetanya sama dengan theta 0 dan fungsi kepekatan peluang bersama ketika tetanya adalah sama dengan theta 1. Paham ya kenapa di situ saya menuliskannya X dengan tanda vektor eh, di bawahnya, teman-teman ya. Walaupun mungkin kalau kalian lihat di referensi lain, karena ini sebetulnya merupakan likelihood ya, kepekatan peluang bersama, bisa jadi nanti kalian melihatnya ada yang menuliskannya dengan notasi likelihood. Jadi bisa jadi ada yang menuliskannya L theta 0 gitu ya, dan L theta 1. Nah, ini sama aja kalau ada yang menuliskan seperti ini, likelihood ya, atau dengan secara lebih lengkap, dia menuliskannya L X theta 0 gitu ya. Duh, oke, seperti 10 ya. Nah, ini L X 1 misalnya. Nah, ada kalau pakai notasi likelihood itu maknanya sama. Oke, panjangan ya. Di sini aja. Yang penting ada likelihoodnya. Oke, sekarang ingat bahwa kalau kita berbicara fungsi kepekatan peluang bersama, berarti itu sebetulnya adalah fungsi kepekatan dari fx1 gitu kan, dikali fx2, dan seterusnya. Kalau ada sebanyak n, berarti fx ke n. Ini adalah mencari fungsi kepekatan peluang bersama. Nah, sekarang di dalam kasus kita, kita tahu bahwa kita punya N-nya hanya sama dengan 1. Jadi hanya ada 1. Artinya si theta X pangkat theta min 1 ini juga tidak lain merupakan fungsi kepekatan peluang bersamanya. Karena tidak ada yang bisa dikalikan lagi. Karena dia N-nya sama dengan 1. Berarti karena N sama dengan 1, maka ya maka fx bersama ini ya sama dengan si fx-nya itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi sama saja dengan theta dikali x, apa namanya, pangkat theta dikurangi 1. Nah, bagian pembilangnya kita substitusikan nilai theta nolnya berapa. Theta nolnya kan 2. Nah, marilah kita substitusikan. Ya, jadi berarti lambda x itu adalah theta dikali x, sorry, ya, maka lambda x itu sama dengan, ini saya tulis dulu deh, theta dikali
X pangkat theta dikurang satu gitu ya. Theta X pangkat, oke. Nah, sekarang untuk H0, bagian penyebutnya, sorry, ya pembilangnya, tetanya sama dengan 2. Berarti 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1 dibagi theta satunya itu adalah 1. H satunya ya. Maka 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1. Berarti 2X dibagi 1. Ya, 2X. Nah, ini adalah lambda X-nya, yaitu 2X. Maka tahapan yang kedua adalah, ya, tadi kita tahu bahwa eh, wilayah penolakan yang terbaik ya, itu adalah C bintang tadi, si lambda X-nya itu kurang dari sama dengan K. Oke, lambdanya kurang dari sama dengan K, di mana K itu suatu konstanta. Jadi kalau kita tulis daerah penolakannya terlebih dahulu di sini, ya kalau misalnya kita samakan dengan si notasi di PPT tadi itu C bintang ya. Maka C bintang itu adalah himpunan dari lambda X-nya yaitu 2X 2X kurang dari sama dengan K. Jadi, Bu, apakah selalu tandanya kurang dari iya jawabannya? Ya, ada referensi yang nggak pakai tanda sama dengan, it's okay ya, karena continue. Jadi, eh, ini sudah dijamin oleh Lemaniman-Persen bahwa daerah terbaik itu, daerah penolakan yang terbaik itu adalah lambda X kurang dari atau sama dengan K. Jadi, sekarang kita tulis seperti itu. Ya, nah, karena tujuan akhirnya nanti kita harus cari K-nya berapa. Biar jelas kan kalau misalnya kita tahu K-nya berapa, maka kita nanti tahu kapan kita harus menolak K0 seperti itu. Nah, ini kita sisakan X sendiri, teman-teman. Maka di sini menjadi X tuh. X kurang dari atau sama dengan K per 2. Gitu ya. Nah, atau kalau kalau misalnya kalian mau jadikan ini suatu nilai yang baru, kalian bisa misalkan dia sebagai K bintang. Boleh, atau mau tetap jadi K per 2 juga boleh. Nah, berarti ini kan daerah penolakannya yang terbaik, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa berarti kita akan menolak K0 jika X-nya itu kurang dari atau sama dengan K bintang. Atau X-nya kurang dari sama dengan K dibagi 2. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini, bagaimana kita menentukan si Kak bintang ini gitu kan? Nah, berarti kita manfaatkan informasi mengenai alfa. Tadi yang saya bilang, uji berukuran alfa. Maka yang ketiga adalah untuk menentukan Kak bintang tadi, gunakan definisi dari alfa. Oke, kita tahu bahwa alfa itu adalah peluang tolak H0 padahal H0 benar. Tahu ini setara dengan peluang tolak H0. Kita tulis H0 benar itu tadi tetanya sama dengan 2. Tetanya sama dengan 2. Oke, alfanya tadi di awal kita sudah tahu nilainya itu sama dengan 0,05 ya kalau tidak salah. Oke, 0,05. Maka 0,05 itu sama dengan peluang tolak K0-nya apa tadi?
Nih, X kurang dari sama dengan K bintang ya. Tulis di sini. X kurang dari atau sama dengan K bintang. Seperti itu. Di mana tetanya sama dengan 2. Oke. Nah, berarti ini kan sebetulnya sama saja mencari peluang dari suatu distribusi kontinu. Gimana caranya kita mencari peluang X-nya itu kurang dari sama dengan K bintang, teman-teman? Kalau kontinu mencari peluangnya pakai apa? Pakai sigma atau pakai integral? Integral, Bu. Mm-mm. Ya, berarti ini sama saja dengan eh, integral, tuh, integral dari ini X kurang dari sama dengan K bintang. Kalian tahu X-nya tadi berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, 0 sampai dengan 1 nih. Nah, berarti kalau kita mau cari peluang X-nya kurang dari sama dengan K bintang, batas bawahnya berapa? Gimana? Batas bawahnya 0. Iya, betul ini batas bawahnya 0. Batas atasnya? 1. Oke, lihat. Kita cari peluang X kurang dari sama dengan K bintang. Berarti batas atasnya berapa? Ke bintang. Iya, betul. K bintang, teman-teman. Ya, jadi eh lihat dia kurang dari sama dengan Kak Bintang. Gitu. Kalau kurang dari sama dengan 1 ya berarti baru 1 di atas batas atasnya. Kan kurang dari sama dengan ya teman-teman. Nah ini integral dari siapa? Dari pembacak X fungsi sebarannya. Tapi ketika tetanya sama dengan 2 berarti sama saja kita lihat fx-nya. Tapi tetanya kita substitusikan nilainya sama dengan 2 begitu. Nah, itu tadi kita hitung pada saat mencari lambda, posisinya ada di pembilang. Nah, ini ya. Sorry, mana tadi? Nah, ini. Ini adalah posisi fx ya ketika tetanya sama dengan 2 yaitu 2x. Maka di sini kita integralkannya bukan pada fungsi yang awal tadi yang belum disubstitusikan, ya, tapi yang sudah disubstitusikan. 2x dx ini nilainya sama dengan 0,05 gitu. Nah, lanjutkanlah integral ini ya. Berarti menjadi x kuadrat gitu ya. Dengan batas bawah x-nya 0 dan batas atasnya adalah k bintang. Ini sama dengan 0,05. Maka ini menjadi k bintang kuadrat ya dikurangi 0 gitu ya teman-teman sama dengan 0,05 gitu ya. Jadi kalau kita mau cari Kak bintangnya aja berarti sama dengan akar dari 0,05 seperti itu. Kalau tadi kita tahu Kak bintang itu adalah Kak per 2, kalian boleh mencari Kak-nya aja sendiri gitu ya. Boleh, atau sebetulnya sampai Kak bintang juga udah boleh. Kenapa? Karena tadi wilayah penolakan kita adalah X kurang dari sama dengan Kak bintang gitu kan. Jadi wilayah penolakannya berarti udah jelas bahwa X itu kurang dari sama dengan 0,05. Seperti itu. Ya, kalau kalian mau lihatnya dari definisi daerah penolakan Riemann-Eman-Pearson itu adalah 2X kurang dari sama dengan K, maka kalian cari K-nya gitu ya. Tapi kalau kalian nanti mau mendefinisikan wilayah penolakannya itu adalah X kurang dari sama dengan K per 2, ya berarti ambil aja tadi yang akar 0,05. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari nilai K-nya saja, ya berarti tinggal K per 2 gitu ya, sama dengan akar dari 0,05. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu nilai K bintangnya itu berapa. Ya, dari wilayah penolakan yang tadi kita sudah punya, yaitu tolak anal jika X kurang dari sama dengan K, ya, yang keempat ini, maka wilayah penolakan
paling kuasa, ada yang menuliskannya itu C bintang. Ntar kalau kalian baca referensi ada juga yang menuliskannya adalah R bintang. Ya, itu sama aja teman-teman ya. Atau ada yang menuliskannya RR gitu ya, rejection region itu sama aja. Tapi kalau kita udah berbicara uji paling kuasa, sudah pasti si daerah kritis yang di akhir ini merupakan daerah kritis yang paling kuasa. Mau notasinya C maupun R gitu. Hanya ada satu wilayah penolakan yang paling kuasa. Nah, berarti ini ya tadi kita tinggal tulis ulang. Ups, tadi kan X kurang dari atau sama dengan K bintang gitu ya. Maka ini sama dengan X kurang dari atau sama dengan akar 0,05. Nah, berarti maknanya apa nih kalau kita udah dapatkan daerah penolakan yang paling kuasa ini, teman-teman? Artinya, tadi berdasarkan teorema lemma Newman-Pearson itu menjamin bahwa si daerah penolakan ini, gitu ya, di antara semua wilayah penolakan yang ada, dia merupakan uji yang memiliki beta terkecil. Ya, dia udah dijamin bahwa nilai betanya itu akan yang paling kecil. Atau satu dikurangi betanya itu adalah yang terbesar di antara daerah kritis lainnya yang mungkin. Nah, sekarang kita coba cek, emang sebesar apa kuasa ujinya gitu kan? Atau sekecil apa sih betanya gitu dari uji yang paling kuasa ini, teman-teman? Ya, sekarang kita coba evaluasi misalnya ya. Kita mau cek eh, beta gitu ya atau satu min betanya. Kenapa dia nggak cek lagi alfa teman-teman? Karena udah ditentukan alfanya 0,05. Kalaupun nanti kita mau ngitung pi theta 0, mau ngulang lagi, saya pastikan nilai 0,05. Kayak bulak-balik aja di situ rumusnya sebetulnya kan. Nah, sekarang kita coba cek betanya aja gitu ya, melalui fungsi kuasa atau satu min betanya gitu ya, melalui fungsi kuasa. Nah, berarti kita coba hitung pi theta 1. Ingat kalau fungsi kuasa selalu peluang tolak H0. Oke, ini udah kuasa uji. Kenapa? Karena kita definisikan tetanya sama dengan theta 1. Nah, ini adalah satu dikurang beta, teman-teman. Ya, pokoknya pi theta 1 itu adalah satu dikurangi beta. Kuasa uji yang kita harapkan nilainya sebesar mungkin. Nah, sekarang tulis lagi. Berarti peluang dari tolak nolnya X kurang dari atau sama dengan akar dari 0,05. Gitu kan. Dimana tetanya sama dengan satu. Karena di teta 1 nilai tetanya sama dengan satu. Dengan cara yang sama tadi seperti mencari nilai K, kita integralkan batas bawahnya 0. Karena ini kurang dari sama dengan akar 0,05. Maka ini akar dari 0,05. Kita cari fx-nya tapi tetanya sama dengan satu. Maka dari fx di atas tadi kita ganti tetanya sama dengan satu. Yang tidak lain adalah satu. Ini ya di penyebut. Satu dikali x pangkat satu dikurang satu itu sama dengan satu. Berarti di sini integralnya terhadap satu dx. Ya, berarti sama dengan x ya dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah akar dari 0,05. Seperti itu. Yang mana hasilnya berarti ya akar 0,05 gitu kan. Akar 0, astagfirullah. Akar dari 0,05 yang tidak lain ini adalah 0,2236. Ini adalah kuasa uji ketika theta 1 yang benar. Kalau ini adalah satu min beta, teman-teman. Kalau ini adalah satu min beta sama dengan 0,2236, maka betanya itu adalah 0,7764. Oke.
0,7764. Besar atau kecil untuk beta ini? Gimana? Beta sama dengan 0,7764 itu dia besar atau kecil? Besar ya, Bu? Iya, besar ya. Karena beta itu kan peluang terjadinya gala tipe 2 ya. Peluang melakukan kesalahan tipe 2 itu nilainya 0,7764. Sedangkan kuasa ujinya 0,2236. Rendah sekali, teman-teman. Padahal kita harapkan kuasa uji ini sebesar mungkin. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi ternyata untuk uji yang ini, yang satu ini, yang kasus ini, dengan daerah penolakan yang terbaik ini, ya, dari daerah yang terbaik ini pun masih menghasilkan beta yang sangat besar atau kuasa uji yang sangat kecil. Tapi ya ini yang paling baik gitu. Kira-kira mengapa ya? Mengapa betanya sangat besar dan kuasa ujinya sangat kecil untuk kasus yang kita punya ya teman-teman? Dari daerah kritis yang terbaik ini. Kira-kira apa masalahnya di kasus ini yang bisa menyebabkan hal tersebut? Ada yang mau mencoba menjawab? Alasannya apa ya kira-kira ya? Ayo, coba dipikirkan. Ayo, jangan tahu salah. Aduh, ayo coba kira-kira apa ya? Kok dari uji paling kuasa yang udah diperoleh itu betanya masih tetap kecil gitu ya. Ternyata ada yang terbaik itu masih yang kecil gitu. Alasannya kenapa kira-kira? Karena N-nya cuma satu bukan, Bu? Iya, Sahira bagus ya. Karena ini cuma satu, teman-teman. Sampelnya itu sangat-sangat kecil sama dengan satu gitu. Jadi galat yang diperoleh itu masih tetap besar. Itulah mengapa kalau kalian mau memberikan kesimpulan atau keputusan bagi populasi berdasarkan sampel, ya sampelnya harus representatif, ya. Tidak boleh sangat kecil gitu ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa ketika kita melakukan pengujian hipotesis gitu ya dengan sampel yang kecil, sekalipun dia merupakan daerah kritis yang terbaik ya yang sudah dijamin oleh suatu lema, tetapi ketika dilihat ternyata masih menghasilkan beta yang sangat besar yaitu 0,7764. Ini di atas 50%. Artinya keputusan yang nanti kita buat itu bisa jadi sangat-sangat fatal salahnya gitu ya. Bayangkan kalau ini adalah kasusnya dalam kasus kesehatan. Coba ya, peluangnya besar sekali untuk apa namanya menghasilkan suatu kesalahan gitu ya. Jadi harus betul-betul dievaluasi lagi gitu ya berdasarkan jumlah sampel yang ada. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan lema Niemann-Pearson untuk uji paling kuasa. Apakah sudah lebih tergambar sekarang atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Part mana yang kira-kira masih belum dipahami? Silakan. Sambil dilihat lagi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kebayang idenya ya? Jadi sebetulnya kita tinggal menerapkan rumus aja ya untuk mencari daerah kritis terbaik ini. Yang pertama adalah yang perlu kalian, saya ulangi lagi berarti ya. Yang perlu kalian identifikasi adalah dari soal uji paling kuasa ya bahwa H0 dan H1-nya itu harus sama dengan. Itu adalah sederhana ya hipotesis sederhana
melawan hipotesis sederhana seperti itu. Nah, kemudian ya dari suatu distribusi peluang populasi, maka nanti kita mencari nilai lambda. Lambda ini adalah rasio dari fungsi kepekatan peluang bersama ketika tetanya sama dengan teta 0 dan ketika tetanya sama dengan teta 1. Ya, fungsi kepekatan peluang bersama atau joint PDF ini biasanya dinotasikan juga dengan fungsi likelihood. Karena definisi dari fungsi likelihood itu adalah perkalian dari fungsi pembacak masing-masing gitu ya dikalikan karena mereka diasumsikannya adalah saling bebas. Kemudian kalau kita sudah dapatkan nilai lambda, lemma Neyman-Pearson menjamin bahwa daerah kritis yang terbaik itu adalah lambda X kurang dari sama dengan K. Maka tulis aja dulu di sini lambda X-nya berapa tadi kita punya 2X misalnya di sini. Oke, berarti dia X kurang dari sama dengan K. Maka biarkanlah sisi kiri ini itu adalah peubah acaknya sendiri teman-teman. Yaitu X ya. Kurang lebih sama dengan K per 2. Nah PR kita adalah kan kita mau tahu daerah penolakan ini berapa. K-nya itu berapa gitu ya. Maka untuk memperoleh K-nya kita definisikan alfa yang kita sudah punya di dalam soal. Alfa itu pasti diketahui. Artinya mau nanti ada angkanya atau enggak. Tapi alfa itu pasti ada nilainya. Seperti itu. Ya kalau misalnya nanti alfanya tidak diberikan 0,05 ya berarti wilayah penolakannya juga nanti mengandung alfa gitu ya karena sudah tidak definisikan alfanya. Tapi di sini alfanya kita diberikan nilainya sebesar 0,05. Maka ingat kembali definisi dari alfa bahwa peluang tolakan 0 padahal H0 itu benar. Begitu ya. Jadi lalu turunkan alfa tersebut, kemudian cari peluang tolakan 0 dengan tetanya sama dengan 2. Definisikan lagi tolakan 0 itu apa? Di atas tadi kita sudah punya bahwa X itu kurang dari sama dengan K bintang gitu ya. Biasanya kalau daerah kritis itu kita didasarkan pada suatu statistik teman-teman di sini. X-nya aja biasanya atau X bar kurang dari berapa nih wilayah penolakannya misalnya seperti itu ya. Lalu di sini ganti T-nya sama dengan 2 karena H0-nya benar. Maka kita cari peluang biasa di sini X kurang dari sama dengan K bintang gitu ya. Lalulah selesaikan si persamaan tersebut sampai kita peroleh batas tadi di wilayah penolakan itu berapa. Nah, maka kita udah lengkap dapat nilai C bintangnya itu adalah X kurang dari si akar 0,05. Untuk yang poin 5 ini, memeriksa beta dan satu min beta, sebetulnya tidak perlu juga, tidak perlu dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena dilema Neyman-Pearson itu sudah dijamin bahwa daerah kritis yang terbaik ini itu akan menghasilkan beta yang terkecil atau satu dikurang beta yang terbesar. Tapi kalau kita penasaran mau tahu nilainya gitu, ya, kita bisa hitung teman-teman. Kalau nanti kalian diminta menghitung ya kalian berarti harus hitung beta atau satu dikurang betanya berapa misalnya gitu ya salah satu lah gitu tapi lebih mudah menghitung si satu dikurang beta yaitu si kuasa uji ketika teta yang benarnya itu adalah teta 1 gitu. Barulah definisikan lagi pi teta 1 kemarin pertemuan terakhir ya. Definisinya bagaimana. Pasti ujungnya akan mencari nilai peluang ini dengan cara mengintegralkan dari wilayah tolak H0 tersebut. Nah, baru dapat nilainya gitu. Oh, ternyata dari daerah yang terbaik ini pun, misalnya kuasa ujinya masih rendah ya. Oh, berarti kalian bisa bayangkan daerah kritis yang lain itu punya kuasa uji yang lebih kecil dari ini. Atau beta yang jauh lebih besar lagi. Barangkali mungkin ada yang betanya sama dengan 100% misalnya. Nah, ini udah yang paling baik berdasarkan si lemma Neyman-Pearson. Seperti itu ya. Nah, tantangannya nanti adalah, untuk saya maunya pada saat offline sebetulnya. Agak susah kalau misalnya online ya, terbatas. Jadi kalau misalnya soalnya nanti N-nya tidak sama dengan satu, bagaimana Bu? Kan pertanyaannya gitu ya. Kalau N-nya nanti banyak gimana? Atau ditulisnya sebanyak N aja gitu ya. Nah, maka nanti sangat dimungkinkan bahwa wilayah penolakannya ini tidak hanya X,
Kenapa? Karena nanti di wilayah, sorry, di fungsi kepekatan peluang bersamanya ini, nah ini sangat berpotensi untuk menghadirkan statistik-statistik yang munculnya itu sigma X lah, atau nanti ada bentuk yang lain. Jadi tidak tunggal X di sininya. Ya, di lambda X-nya tuh tidak menghasilkan X yang tunggal seperti ini. Ya, sangat mungkin nanti menghasilkan sigma X atau X bar misalnya rata-rata. Ya, sehingga pada saat wilayah penolakan bentuknya bukan pembajak X tunggal seperti ini atau N-nya sama dengan satu seperti ini. Tapi di dalam wilayah penolakan ya nanti dia berbentuk statistik ya. Bisa sigma X atau X bar gitu. Implikasinya kemana? Pada saat kita mau mencari nilai K-nya, teman-teman. Ya, nih pada saat menghitung peluang ini. Ini kan X, kenapa kita akhirnya pakai fx yang awal? Karena pembajaknya X. Sedangkan fx yang awal memang untuk pembajak X. Tapi kalau nanti di sini bukan X, misalnya ada X bar. Oke. Misalnya X bar. Maka kita harus cari dulu fungsi distribusi peluang untuk X bar. Kenapa? Karena kita mau cari peluang X bar gitu. Jadi jangan kita mau mencari peluang X bar, tapi kita mengintegralkannya terhadap fungsi si X yang awal. Beda. Kalau di sini X, maka carinya fx di integralnya. Tapi kalau di sini X bar, berarti kita harus pakai fungsi peluangnya X bar dong. Nah, dari mana caranya fungsi peluang X bar itu? Kita buka lagi catatan saat statmat 1 untuk materi metode transformasi peubah acak. Ya, jadi buka lagi catatan statement satunya untuk materi yang terakhir sebelum distribusi limit distribution. Ada metode fungsi kumulatif, ada metode kebalikan gitu ya, transformasi, ada metode fungsi pembangkit momen. Nah, itu PR-nya di situ sebetulnya. Jadi nanti kita coba eh, apa namanya temukan gitu ya fungsi sebarang peluang dari siapapun di sini nanti kalau bukan yang tunggal gitu ya baru nanti kita bisa peroleh nilai K bintangnya seperti itu. Nah itu adalah gambaran kalau nanti sampelnya tidak sama dengan satu. Jadi saya berikan latihan. Silakan kalau part sininya kalian bingung ya misalnya nanti bukan tunggal ya. Misalnya ada sigma X atau X bar. Silakan kalian coba cari, bolehlah di ChatGPT cara menyelesaikannya gimana gitu ya. Tapi tidak dari awal kalian coba minta jawabannya. Ya, berlatih, dinikmati step by stepnya. Ya, bingungnya apa yang dinikmati aja gitu ya. Sampai kalian benar-benar mentok gitu ya. Baru coba minta bantuan lah dari AI gitu misalnya untuk part tertentu. Tapi dengan proses yang detail tanya sebanyak-banyaknya kenapa seperti itu ya dan lain sebagainya sehingga kalian paham tidak hanya yang penting soalnya selesai gitu ya. Oke, jadi nanti coba saya berikan eh, tugas. Nanti kita bahas tugas tersebut ya pada saat luring. Kita bahas ya, kita bahas mungkin beberapa soal sampai akhirnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Karena kalau di sini teman-teman belum paham, nanti di uji paling kuasa yang seragamnya juga teman-teman eh, apa namanya susah gitu ya. Karena sebetulnya konsepnya beda sedikit saja dengan uji paling kuasa. Oke, untuk Vicon ya saya berikan apa namanya contoh soal satu. Nanti untuk yang lainnya kalian bisa coba di tugas yang nanti akan saya berikan teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, nanti saya berikan materinya langsung teman-teman karena saya ada rapat lagi. Ya mohon maaf ini pekan ini sama pekan depan itu crowded sekali. Saya sampai pusing sendiri juga gitu ya membagi waktu. Mahasiswa bimbingan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya semoga teman-teman juga minggu depan bisa menikmati ada beragam kegiatan di Senatalis ya. Ada expo, nanti juga ada kegiatan obor, obor peradaban gitu ya. Ada pesta rakyat gitu. Jadi semoga kalian juga bisa menikmatinya. Oke, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat, bisa dipahami idenya seperti itu. Perbanyak latihan ya, baca bukunya untuk mencoba lagi, berlatih lagi, dan berlatih lagi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.